dan persembahannya. Adik-adik, untuk mengawali ibadah, mari kita mengambil saat teduh masing-masing. Adik-adik, mari berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 5, bait 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, sehingga kami boleh beribadah ya Bapa kepadamu walaupun lewat online ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami akan beribadah. Tuhan yang membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagi dari Gita Bakti 225, bait 1, dari semula telah kau tetapkan. Dari
Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Gimana nih hari Minggunya? Masih dalam ibadah online ya, masih belum bertemu sama teman-teman untuk kita berkumpul bersama di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tapi Kastaf berharap itu tidak mengurangi sukacita kita dalam menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebentar lagi juga kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Suci. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini kami boleh diberikan segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan. Ada yang sukacita, mungkin juga ada yang sedang berduka cita ya Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan segala sesuatunya kami melandaskan melalui firman Tuhan. Agar segala sesuatu apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan sebentar kami akan membaca bagian firman Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Bimbing kami dengan Roh Kudus Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mohon jaga hati kami, pikiran kami, telinga kami dari suara-suara lain yang mengganggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami telah berucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita bakal belajar dari kitab Hosea. Kita baca dari Hosea 6. Hosea pasalnya yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-3, Kastef bacain ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang pada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita bicara soal waktu Tuhan. Waktu Tuhan nggak ada yang pernah tahu kapan kita mendapatkan bencana, kapan kita mendapatkan sukacita. Padahal di momen-momen yang harusnya kita juga bersukacita, misalnya lagi ulang tahun, tapi mungkin Tuhan sedang mengizinkan sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal yang besar yang akhirnya membuat kita berduka cita, mungkin pernah kita alami. Atau mungkin harusnya kita seneng nih, kita dapat nilai yang bagus, kita dapat sekolah yang bagus, kita dapat ranking yang bagus juga, kita berharap dapat hadiah, tapi ternyata Tuhan mengizinkan lain. Itu hal-hal seperti itu sudah terjadi dan mungkin saat ini sedang terjadi dan pasti akan terjadi ke depannya. Jadi kita nggak pernah tahu rencana Tuhan itu apakah bakal selalu dengan ekspektasi kita, harapan kita, itu kita nggak pernah tahu. Itu semua kedaulatan Tuhan, itu semua rencana Tuhan. Oke? Nah adik-adik, ada satu cerita di mana mungkin adik-adik juga pernah dengar renungan yang bagus ketika ada seorang ayah dan seorang anak cuman hidup berdua di dalam rumahnya. Ayahnya ini adalah seorang konglomerat. Ayahnya ini adalah seorang kaya raya. Dia punya usaha di mana-mana dan anaknya ini anak tunggal. Ibunya sudah meninggal
Jadi cuman hidup berdua saja, ayahnya sudah cukup tua. Dan anaknya ini sekarang ulang tahun yang ke-17, Sweet 17. Nah ini nih, teman-teman ketika mendengarkan Sweet 17 pasti berharap mendapatkan hadiah yang besar dari orang tua. Pasti teman-teman berharap ada pesta yang besar yang dihadiahkan oleh orang tua kalian kepada kalian. Kita bisa ngundang teman-teman kita. Kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang sesuai kita harapkan gitu ya. Tapi ternyata si anak ini di usia yang ke-17 tahun, di mana dia merupakan anak tunggal dan di mana orang tuanya adalah seseorang yang sangat kaya raya, sepertinya mudah sekali untuk anak ini minta sesuatu hal gitu. Di usianya yang ke-17 tahun, Sweet 17, itu adalah momen sekali seumur hidup ya. Padahal ulang tahun 16 tahun juga momen seumur hidup ya. 15 tahun juga momen seumur hidup. Cuman kayaknya 17 tahun itu sakral banget. Apalagi untuk anak-anak muda gitu ya, yang sedang mencari teman banyak, mencari link banyak. Dia ingin mengumpulkan gitu teman-teman yang lain. Ayo lihat-lihat nih, gue bisa ngerayain ulang tahun dengan luar biasa. Ada harapan seperti itu. Di H-1 sebelum ulang tahun, anaknya ini jalan-jalan sama bapaknya. Dia melihat sebuah mobil yang sangat-sangat bagus berwarna merah, mobil Ferrari berwarna merah, pintunya cuma 2 kayak kulkas. Ada pintu kiri kanan, joknya cuma 2. Wah, itu kayaknya idaman banget untuk semua kalangan, bahkan di usianya yang 17 tahun yang nanti bakal dapat SIM nih, dapat KTP, dapat SIM sendiri. Dia berharap bisa menunggangi si Ferrari ini. Dia kasih kode nih, anaknya cewek, biasa ngasih kode, itu udah hal-hal yang biasa gitu ya. Dia ngasih kode, pakainya bagus ya, itu mobil kalau di garasi di rumah, terus aku ke sekolah sekali-kali pakai itu, kayaknya bagus ya pak. Bapaknya cuma bisa senyum aja. Iya kayaknya bagus ya pak ya, bisa mungkin ya nanti diliatin ke temen-temen aku waktu ulang tahun besok yang ke-17 tahun. Ayahnya cuma bisa ngangguk, oh iya kita lihat aja nanti. Nah terus ketika si anaknya ini ulang tahun di jam yang ke-00, biasa kan, jam 00 itu biasanya ulang tahun gak tidur. Tapi biasanya dia berharap ada WhatsApp, berharap ada dikejutin, disurprisein. Ada ya, ada juga sih orang-orang yang gak suka disurprisein gitu. Ada juga orang yang gak suka dengan hal-hal yang mengagetkan gitu, karena buat mereka bingung gitu untuk mengatasinya. Oh, saya harus gimana gitu, saya harus wow gitu, saya harus gimana. Ada ya momen, ada orang-orang yang kayak gitu. Cuman si anak ini, si cewek ini, dia suka dengan kejutan gitu. Jadi dia berharap dengan kejutan. Akhirnya ayahnya mengetok pintunya. Ayahnya ngasih sebuah kotak di mana anak ini berharap itu adalah kunci mobil Ferrari yang sudah diharapkan. Ayahnya memberikan satu kotak, selamat ulang tahun nak, dengan segala harapan-harapan yang disampaikan oleh ayahnya. Ketika selesai berdoa, anaknya, "Pak, boleh dibuka ya hadiahnya?" "Boleh, silakan dibuka." Ketika dibuka oleh anaknya, yang didapatkan oleh anaknya ternyata sebuah Alkitab. Sebuah Alkitab di dalam kotak. Ketika dibuka, hasilnya hanya Alkitab. Anak tunggal yang dilahirkan dari orang kaya, dan tidak ada lagi, ayahnya ini gak punya anak lagi, cuman dia satu-satunya, cuman dikasih Alkitab. Kecewa dong. Di usia yang ke-17 tahun, tepat di ulang tahun yang ke-17 tahun, si perempuan ini, si anak wanita ini, si anak cewek ini tuh, dia langsung bungkus bajunya, bungkus pakaiannya semuanya.
Dia bawa semua tabungannya, dia lari, dia membenci ayahnya, dia sudah menganggap kalau ayahnya ini tidak sayang sama anaknya. Dia lari, dia kabur, dia pergi ke rumah temannya. Sekitar 10 tahun kemudian dia sudah menjadi wanita yang sukses, di mana dia sudah punya pekerjaan yang settle, dia punya usaha yang bagus, dan akhirnya dia sudah menikah juga. Dia mendapatkan kabar. Dia akhirnya mendapatkan kabar dari tetangganya dulu. Dia mendapatkan kabar kalau ayahnya sudah meninggal karena sakit keras. Dia flashback ke belakang. Dia mengingat selama 17 tahun hidup bersama dengan ayahnya, penuh dengan sukacita, walaupun di akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia harapkan. Akhirnya pada saat selesai pemakaman, anaknya ini mencoba untuk pulang ke rumah lamanya, ke rumah bersama dengan ayahnya. Dia tumbuh besar, dia coba bersama dengan suami dan anaknya. Dia datang ke rumahnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat kenangan-kenangan itu terputar ulang kembali dalam otaknya, di mana dia melihat bangku yang sama dengan posisi yang sama seperti 10 tahun yang lalu dia pergi dari tempat itu. Dia mengingat ayahnya merangkul, ayahnya memeluk anaknya ketika dia menangis. Dia mengingat lagi memori di mana ayahnya tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku dia yang konyol ketika dia masuk ke dalam pintu kamarnya. Tidak ada perubahan sedikit pun, seperti 10 tahun yang lalu. Jadi dia merasa bahwa ayahnya selalu berharap kalau anak wanita satu-satunya ini pulang. Dan dia menemukan kamarnya sama persis seperti dia pergi. Tapi ternyata anaknya pulang ketika ayahnya sudah kembali ke surga. Ketika dia membuka pintu kamarnya, dia melihat masih ada kotak hadiah ulang tahun dari ayahnya. Tepat di pukul 00 di hari ulang tahun yang ke-17. Dia membuka kembali kotaknya, yang membuat dia pergi dari rumah. Dia membuka kotaknya. Dia masih melihat Alkitab. Alkitabnya masih ada di dalam kotak itu. Lalu dia membuka Alkitab itu. Dan ternyata adik-adik, di dalam Alkitab itu sudah ada kunci Ferrari merah yang dia harapkan 10 tahun yang lalu di usia yang ke-17 tahun. Ada tulisan juga, kwitansi yang mengatakan sudah lunas. Dia melihat kunci itu, terus dia mengambil kunci itu, lalu dia pergi ke bawah ke garasinya. Ternyata benar, ada kunci, ada mobil Ferrari merah persis seperti apa yang dia harapkan 10 tahun yang lalu di usianya yang ke-17 tahun. Dia hanya bisa menangis, dia hanya bisa meraung-raung, dia hanya bisa kecewa dengan dirinya sendiri, dia hanya bisa menyesal. Karena orang yang sangat dia sayangi, dia kecewakan. Dia kabur dari sana hanya karena sebuah hadiah yang tidak sesuai. Padahal di dalamnya ada hadiah yang besar menanti dia. Adik-adik, kita bisa belajar dari sini bahwa kadang seorang ayah itu membalut sebuah hadiah dengan hadiah yang tidak sesuai kita harapkan. Seperti kita mengharapkan handphone ke ayah kita,
tapi dia membalutnya dengan, ya ayah cuma bisa memberikan handphone yang murah, tapi kita nggak tahu di balik handphone yang murah itu yang sudah ayah hadiahkan ke kita, ternyata ada pengorbanan yang luar biasa. Di pekerjaannya dia harus pulang larut malam. Di pekerjaannya dia harus dimarah-marahin sama bosnya. Kita nggak pernah tahu. Dan sebenarnya hadiah yang terbesarnya adalah pengorbanan seorang ayah. Di cerita yang tadi, pengorbanan seorang ayah untuk ngeprank anaknya dengan membalut hadiahnya dengan Alkitab. Padahal ayahnya pingin mengatakan, selalu buka Alkitab, baca firman Tuhan, maka akan ada hadiah yang besar di dalam situ. Mungkin dalam bentuk Ferrari waktu itu ayahnya memberikan. Tapi kita boleh mendapatkan renungan hari ini. Di dalam Hosea 6 juga mengatakan, ya semuanya diawali, kita baca ayat yang pertama ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ya. Dia akan menerkam, dia akan kesannya memberikan hukuman, dia akan memberikan pukulan, tapi dia juga yang akan menyembuhkan. Dia juga yang akan membalut kita. Hosea mengatakan seperti itu. Tuhan yang akan menerkam, Tuhan yang akan memberikan hukuman, Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak kita harapkan. Tapi Tuhan juga yang akan menyembuhkan kita. Tuhan juga yang akan membalut kita. Jadi di dalam segala perkara akan kutanggung di dalam Dia. Nah, teman-teman, semua perkara yang ditanggung di dalam Dia, ketika kita boleh percaya, Tuhan boleh membungkusnya dengan suatu hal yang tidak menyenangkan, tapi percayalah, di dalam situ kita bisa menemukan sesuatu yang sangat berharga. Jangan seperti anak perempuan yang tadi. Dia menemukan suatu hadiah yang dibalut dengan kekecewaan, sesuatu hadiah yang tidak sesuai dengan keinginan dia, terus dia pergi. Banyak orang Kristen kayak gitu, banyak. Ketika dia kecewa dengan apa yang dia dapatkan, akhirnya dia pergi. Pertanyaannya sering terulang. Tuhan, saya udah banyak baik sama Tuhan. Tuhan, saya udah banyak melakukan tugas Tuhan. Tuhan, saya sudah menjadi anak yang baik. Tapi kenapa kok hasilnya seperti ini? Kenapa Tuhan memberikan tidak sesuai dengan keinginan saya? Banyak teman-teman, adik-adik. Dan akhirnya dia pergi dari Tuhan. Dia mencari hal-hal yang dia harapkan itu di luar sana, di luar dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Seperti perempuan tadi, seperti anak perempuan tadi, hanya menghadirkan penyesalan di akhirnya. Saya mau bilang nih sekarang, melalui firman Tuhan yang boleh dibagikan melalui kitab Hosea, saya mau bilang, semua apa yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan sekali-kali tinggalin Tuhan. Kasih ulang. Apapun yang kita alami sekarang, apapun yang kita dapatkan sekarang, dan itu tidak sesuai dengan harapan kita, jangan pernah sekali-kali meninggalkan Tuhan. Karena pada akhirnya hanya penyesalan yang kita dapatkan. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu saat ini yang kita harapkan, jangan kecewa. Tetap dengan mindset bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Oke adik-adik, tetaplah selalu bertekun di dalam Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Mungkin bulan Maret lalu adik-adik dengan senang, dengan bahagia, mungkin adik-adik bahagia gitu, bilang, oke, sekarang sekolah dari rumah, seneng.
Nggak usah belajar langsung ke sekolah ya, seneng. Mudah-mudahan adik nggak seperti itu gitu ya. Mungkin, tapi ada mungkinnya adik-adik yang seperti itu. Harus ke sekolah, harus nggak usah bangun pagi. Bisa sekolah dari rumah. Ternyata berkepanjangan adik-adik nih. Sampai bulan ini, sekarang bulan apa sih? Bulan Oktober. Berarti udah sekitar 7 bulan adik-adik. Kita ngelewatin kelulusan, kita ngelewatin naik-naikan kelas, kita ngelewatin ujian-ujian sekolah, kita ngelewatin porak mungkin kalau dulu di sekolahnya ada porak ya, antar kelas gitu ya, pertandingan antar kelas. Kita melewatkan itu. Padahal di awalnya kita seneng, wah seneng. Ternyata di akhirnya, aduh, kok kelamaan sih, kok kangen sih ketemu sama temen ini, kok kangen sih ketemu. Ngelihat di Instagram gitu gimana kelakuan-kelakuan dulu kita waktu sekolah, konyol-konyolnya kita di sekolah kayak gimana. Ya, ternyata berkepanjangan sampai saat ini. Bahkan ada yang masuk SMA nggak tahu nih orangnya kayak gimana, cuman tahu aja ada di absen, ada di Zoom, ada di Google Meeting. Oh, orangnya mukanya kayak gini. Oh, ini teman saya nih mukanya kayak gini, dari SMP ini nih pindah masuk ke SMA ini bareng satu kelas. Cuman nggak tahu tuh orangnya kayak gimana. Baru sekarang ya ngalamin kayak gitu ya. Ya, teman-teman. Apa yang boleh terjadi hari ini, tetaplah bersukacita teman-teman. Karena janji Tuhan dalam kitab Hosea ini, Dia akan memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi di sisi lain, dengan pribadi yang sama, dengan pelaku yang sama yaitu Tuhan. Berarti sekarang kita percayanya Tuhan Yesus, karena perjanjian lama belum ada ya nama Yesus. Di saat ini kita boleh percaya bahwa apa yang boleh Tuhan izinkan saat ini itu mengecewakan kita, suatu saat nanti di depan, nggak tahu kapan ya, entah hari apa, entah tanggal berapa, kita akan menuainya dengan sorak-sorai. Siapa yang menabur dengan air mata, dia akan menuainya dengan sorak-sorai. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Oke adik-adik, tetap bertekun. Apapun kondisinya, tetap bertekun. Udah beberapa kali Kak Stef bawa firman melalui virtual. Kak Stef tetap mengingatkan, tetap menjadi tiang doa buat orang tua kalian. Entah apa yang terjadi di kantornya, entah apa yang terjadi dalam undang-undang yang baru yang sekarang sedang banyak pergolakan tentang ketenaga kerjaan. Entah yang terjadi dengan gajinya yang mungkin menurun karena harus WFH, atau bahkan kena PHK. Adik-adik, kita nggak tahu. Orang tua kita hanya bisa memberikan hal yang terbaik, walaupun di tengah-tengah ketidakpastian. Percayalah adik-adik, apa yang adik-adik alami ini, apa yang adik-adik diberikan oleh orang tua itu adalah yang terbaik yang bisa orang tua kalian kasihkan. Malu ya untuk bilang terima kasih Ma, terima kasih Pa untuk kerja kerasnya. Malu ya. Masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa. Tuhan, terima kasih buat orang tua yang sangat-sangat hebat. Kita gak pernah tahu apa yang dialami sama orang tua di kantor. Yang kita tahu, mereka masih memberikan kita makan. Mereka masih memberikan kita kehidupan. Itu semua karena kerja keras. Dan yang pasti karena penyertaan Tuhan untuk keluarga adik-adik. Jadi jangan banyak menuntut deh. Zaman sekarang udah jangan banyak menuntut deh adik-adik. Sekalipun kita gak bisa bantu orang tua kita, seenggaknya kita gak nyusahin mereka dengan cara banyak menuntut. Oke adik-adik, tetap menjadi tiang doa buat keluarga adik-adik. Ya, adik-adik menjadi tiang doa yang baik. Orang tua juga bakal
mendapatkan impact yang luar biasa dari doa adik-adik, dan keluarga boleh dipulihkan. Ingat janji Tuhan hari ini, ketika Tuhan sudah memberikan hukuman, ketika Tuhan sudah memberikan hal-hal yang tidak menyenangkan, di satu sisi Tuhan juga akan memberikan sebuah kebahagiaan. Tetaplah berharap bahwa Tuhan akan memberikan hari yang cerah di depan sana. Ya mungkin kita nggak tahu kapan harinya, tapi pasti ada pelangi setelah hujan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Biarlah firman Tuhan selalu ada dalam rema hati kami masing-masing. Hari ini kami boleh belajar ya Tuhan untuk boleh setia. Apapun yang boleh Tuhan izinkan hari ini terjadi kepada kami, kepada keluarga kami, kepada bangsa kami di Indonesia ini, kami percaya Tuhan, dan kami tetap mau berharap hanya di dalam Yesus Kristus, bahwa akan ada hari yang sangat cerah di depan sana, bahwa ada akan hari yang sangat indah di luar sana. Hasil dari pengharapan kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan semua firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 369A, bait 1, Ya Yesusku berjanji. Ya Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam doa syafaat. Kastef juga belum bisa berinteraksi sama kalian apapun yang mau didoakan, cuman kita berdoa bersama saja. Nanti adik-adik boleh mengutarakan apa yang menjadi beban doa buat adik-adik. Nanti kita ada waktunya ya dalam doa syafaat ini. Oke adik-adik, kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Suci, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk suara yang boleh Tuhan berikan agar kami boleh memuji nama Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami terima, baik itu duka cita maupun sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya. Kami ingin menjadi anak-anak yang tidak bersungut-sungut. Kami tidak ingin menjadi anak-anak yang selalu menuntut. Kami ingin menjadi anak-anak yang penuh dengan ungkapan syukur apapun yang kami rasakan. Karena itulah teladan yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami, untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, baik dalam bersekolahnya, baik dalam keluarganya, baik dalam kesehatannya, baik dalam pergaulannya, keterbatasannya yang ada
dalam keterbatasan ruangan yang ada ya Tuhan, di mana kami tidak bisa bebas pergi ke sana sini bertemu dengan teman kami yang di mana-mana. Tapi kami mau berdoa ya Tuhan, dalam keterbatasan ruang gerak kami ya Tuhan, kami berdoa bahwa firman Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan kami akan dilimpahkan dengan sukacita. Kami akan dilimpahkan dengan damai sejahtera. Apapun yang terjadi, kami boleh bersukacita hanya di dalam nama Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Itu akan menjadi pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang boleh bekerja keras dengan luar biasa, di mana di tengah-tengah pandemi ini mungkin orang tua akan bekerja lebih keras, 2 kali lipat, 3 kali lipat, luar biasa lebih keras ya Tuhan. Karena kami tahu apa yang terjadi di luar sana itu sangat tidak mendukung kami ya Tuhan. Sangat berbahaya bagi kami ya Tuhan, dalam segi kesehatan, dalam segi perekonomian keluarga kami. Tapi kami percaya Tuhan, dengan kerja keras dari kedua orang tua kami ingin berdoa ya Tuhan, bahwa mereka akan diberikan kesehatan, mereka diberikan kekuatan. Apapun yang terjadi dalam masalah keluarga, apapun yang terjadi dalam masalah kesehatan, apapun yang terjadi dalam masalah pekerjaannya, Tuhan boleh berikan damai sejahtera. Tuhan boleh berikan kekuatan yang berkali lipat buat kedua orang tua kami. Dan kami siap untuk menjadi tiang doa. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa orang tua kami akan menjadi orang tua yang luar biasa, dan kami akan menjadi anak juga yang luar biasa, dan keluarga kami akan menjadi keluarga yang luar biasa, tentunya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala langkah kami boleh Roh Kudus pimpin kami, boleh Allah Roh Kudus boleh menuntun kami kemanapun kami pergi. Ketika di tengah-tengah kami berputus asa, ketika di tengah-tengah kami merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan tolong sertai kami. Mungkin pada zamannya Musa ada tiang awan, ada tiang api. Tapi di zaman kami ada Allah Roh Kudus yang memimpin kami, menerangi kami di dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk masuk ke dalam jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami yang sakit. Mungkin ada adik kakak kami yang sakit. Mungkin bahkan ada adik-adik klien kami di tempat ini atau di manapun mereka berada sedang sakit. Atau ada ayah dan ibunya sedang sakit. Tuhan tolong jaga Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian pandemi corona ini, Tuhan tolong jaga. Ketika stres melanda ya Tuhan, bakal banyak sakit penyakit hadir. Tapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan boleh hadir. Tidak ada stres, tidak ada pikiran-pikiran yang memberatkan. Karena kami percaya segala sesuatu yang Tuhan boleh izinkan itu tidak akan pernah melebihi dengan kekuatan yang ada dalam diri kami. Dan kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Kami mengandalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berserah ya Tuhan. Kami tidak mau pasrah dalam kehidupan ini. Kami tidak mau mengikuti aliran air, aliran arus yang ada di dalam hidup dunia ini ya Tuhan. Tapi kami ingin berserah hanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan melawan arus, kami bisa melawan arus. Ketika Tuhan mengatakan cukup diam dan biar Tuhan yang bekerja, kami siap diam dan bekerja. Tapi ketika Tuhan mengatakan bekerja, ketika Tuhan mengatakan belajar, ketika Tuhan mengatakan sekarang waktunya kamu untuk berkegiatan, sekarang waktunya untuk kamu beraksi, kami siap untuk melakukannya, tentunya dengan nama Tuhan Yesus. Kami siap belajar menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami siap belajar menjadi peserta didik yang luar biasa. Walaupun keterbatasan ruang gerak kami, Tuhan berikan kecerdasan yang lebih lagi ya Tuhan, agar kami boleh mencerna dengan baik pelajaran-pelajaran yang disampaikan melalui layar laptop, melalui layar gadget kami ya Tuhan. Agar kami boleh mendapatkan ilmu yang maksimal, ilmu yang efektif. Terima kasih banyak ya Tuhan. Banyak yang ingin sekali kami doakan ya Tuhan, terutama bangsa ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19,
ada gejolak yang baru ya Tuhan, yang akhirnya berdampak besar terhadap demo di kota-kota yang ada ya Tuhan di seluruh Indonesia. Ada demo buruh, ada demo serikat pekerja, ada demo para mahasiswa. Dan bahkan ada yang berakhir bentrok, berakhir ricuh ya Tuhan di akhir-akhir ini. Kami mau berdoa ya Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa ini. Berdoa untuk presiden, menteri, dan para stafnya. Sampai kami masyarakatnya ya Tuhan. Berdoa untuk para pengambil keputusan dalam negeri ini. Dan kami masyarakat yang melakukannya. Kami boleh bersinergi dengan baik. Kami boleh bergabung dengan baik. Biar nama Tuhan dimuliakan atas bangsa ini. Kami sudah bingung ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah pandemi ini? Sepertinya kami dihantam habis-habisan ya Tuhan. Belum selesai masalah A, datang masalah B. Belum selesai masalah B, sudah datang lagi masalah C. A, B, C, D, E, sampai Z, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya ketika Tuhan boleh hadir dalam hidup kami, masalah apapun bisa kami selesaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun tidak selesai, walaupun hari ini belum selesai, tapi setidaknya kami punya pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Saat ini, kami berdoa untuk gereja kami. GPIB Sejahtera boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakatnya ya Tuhan. Berdoa untuk persekutuan teruna ya Tuhan. Apa yang boleh terjadi gejolak, apa yang boleh terjadi dalam bergereja ya Tuhan, di mana beberapa program yang harus ditahan dulu ya Tuhan, yang harus di hold dulu ya Tuhan, karena melihat kondisi yang ada ya Tuhan di negara ini, beberapa harus di hold, dan kami juga harus beribadah dalam bentuk online ya Tuhan. Itu tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya ya Tuhan, Tuhan berikan hikmat bagi kami, para pemimpin di gereja ini ya Tuhan, para pengurus Pelkat, para pelayan Pelkat, sampai masuk ke dalam adik-adik layan yang ada di persekutuan teruna ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi kami. Kami tidak ingin mencarinya di luar sana, kami tidak ingin mencarinya di dunia, tapi kami ingin mencarinya ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Karena itu adalah satu-satunya kebenaran yang kami tahu. Terima kasih Tuhan. Dan mungkin ada adik-adik kami yang sedang dalam pergumulannya ya Tuhan. Kami ingin menyampaikan secara pribadi, lepas pribadi. Kami ingin memanjatkan doa kami di momen seperti ini ya Tuhan. Di doa syafaat ini, kami ingin memanjatkan doa kami secara pribadi. Tuhan tolong dengar. Dan biarlah adik-adik kami boleh memanjatkan doanya secara pribadi saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Sambil menyiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, bait 1, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh memberikan persembahan ya Bapa. Ya Bapa, tolong ya Bapa, berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi pembangunan dan pelayanan dalam gereja kami ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk kehadiran adik-adik dalam IHMPT online ini. Jangan lupa minggu depan tetap berkumpul adik-adik sesuai dengan jamnya, supaya kita boleh bersama-sama beribadah bersama dengan adik-adik di tempat yang lain juga. Adik-adik, kita sudah selesai untuk IHMPT hari ini. Lakukanlah semua bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan siaplah untuk menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Dan adik-adik, mari kita berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 278, bait yang pertama, Bila Sang Kakala Menggegap. Bila sang kakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Oke adik-adik, mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Biarlah segala sesuatunya ya Tuhan, apa yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan. Tidak selesai pada hari ini saja ya Tuhan, dan kami siap untuk melakukan dan menjadi bagian dalam firman Tuhan, menjadi bagian dalam pelaku firman Tuhan yang menjadi terang dan garam di sekitar kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan sehari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, sampai selamanya, sampai kami tiba di hari akhirnya nanti. Kami siap mempertanggungjawabkan iman kami bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang kami percayai. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, dan adik-adik terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dengan wajah-Nya, Tuhan menyinari engkau dengan damai sejahtera-Nya. Tuhan memberkati engkau beserta dengan seluruh keluargamu, seisi keluargamu, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya.